Oke, silahkan sebelumnya teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya selama kelas berlangsung. Yuk, nyalain ya kameranya. Jadi ini pertemuan kedua ya dengan pertemuan kedua untuk tutorial fisika dasar. Kemudian saya baru pertama kali ini gantiin kalian untuk sebagai asisten tutorial fisika dasar 2 gitu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lagita, jadi bisa dipanggil Gita. Jadi di sini saya sebagai pengajar tutorial fisika dasar 2 ya untuk selanjutnya gitu. Dari pertemuan hari ini sampai nanti ke pertemuan 11 gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung kita diskusikan di WhatsApp group gitu. Di WhatsApp group kelas tutorial kita. Nah, seperti biasa pada kelas tutorial yang sudah kita laksanakan, jadi kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng, kan materinya atau konsepnya udah kita dapatkan di kelas besar gitu. Jadi di sini kita fokus bagaimana menyelesaikan beberapa contoh soal, ya beberapa soal yang kita akan bahas bareng-bareng gitu. Nah, jadi nanti selama saya menerangkan gitu ya, atau menjelaskan di sini disclaimer ya, kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ada yang disampaikan, nggak apa-apa disampaikan aja. Atau mengutarakan pendapat, ya nggak apa-apa disampaikan aja gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, ya boleh langsung bertanya gitu. Jadi nanti biar sama-sama clear gitu ya, biar sama-sama paham. Oke, kemudian nanti di kelas tutorial itu kan ada keaktifan ya, kan kalian udah FISDA 1 tuh, jadi udah tahu lah ya gimana peraturan dari kelas tutorial gitu. Jadi di sini ada selain di kelas besar, di kelas tutorial juga ada keaktifan. Jadi nanti kalau misalnya saya bertanya, ya nggak apa-apa dijawab aja gitu ya. Jangan takut salah atau apa gitu, karena di sini kita belajar bareng-bareng gitu. Kemudian untuk presensi kehadiran, nanti linknya akan saya kirim, saya akan taruh ya di kolom komentar Zoom meeting di tengah perkuliahan gitu. Jadi nanti ikutin terus kelasnya, jangan ditinggal gitu ya. Saya tahu kok ini kelas online, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu. Jadi tahu banget gimana rasanya, gimana saya ada posisi kalian gitu sebagai mahasiswa yang jadi kelas online gitu. Jadi nanti ikuti aja kelasnya dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian satu lagi ini kan pakai Zoom meeting gitu. Nah, kebetulan ada limit waktunya. Setiap 40 menit sekali nanti dia akan keluar atau terlempar gitu ya. Terlempar keluar tiba-tiba. Jadi nanti pada saat keluar dari Zoom meeting masuk lagi ke dalam link Zoom-nya gitu ya. Yang ada di linknya ada di deskripsi WhatsApp grup kelas tutorial ya yang sudah saya taruh di situ gitu. Kemudian ini nanti setiap kelas saya rekam. Nah, nanti rekamannya bisa kalian tonton ulang gitu ya kalau kalian ketinggalan mencatatnya gitu. Jadi bisa ditonton ulang rekaman tutorialnya gitu. Nanti saya taruh link rekaman tutorialnya di deskripsi WhatsApp grup. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, silahkan. Kalau di kelas saya, silahkan ya bisa menyalakan kameranya teman-teman semua. Jadi ini ya, kenapa? Ya, Aleza, Zaki, Faizan. Kalau pakai akun ITERA nggak bisa lebih dari 40 menit, Kak. Oh, ini ya, Zoom meeting-nya ya? Iya, Oke, iya, Kak. oke, mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya coba pakai email ITERA ya. Ini Iya, pakai email biasa. Oke, oke, terima kasih infonya. Nanti saya coba pakai email ITERA. Ya silahkan dinyalakan ya kameranya. Kita kan nggak di satu ruangan yang sama gitu, hanya di ruangan online gitu. Jadi saya cek kalian masih ada di sana atau enggak, ya dengan menyalakan kameranya gitu. Oke, kemudian saya coba share screen dulu ya untuk materi kita hari ini. Nah, PPT-nya sudah terlihat belum? sudah, Kak. Baik.
Kak. Oke. Mungkin saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Jadi Kak, Ya baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 kita ini. Di jadwalnya pagi-pagi, nggak apa-apa ya, pagi-pagi udah produktif gitu, belajar fisika lagi. Oke, dinikmatin aja, dijalanin aja dengan enjoy gitu ya, dengan santai. Nah, pada kelas tutorial Fisika Dasar 2 ini TPB 2 ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini sebenarnya masih sama materinya dengan pertemuan pertama, yaitu tentang elektrostatika gitu. Tapi kalau di pertemuan kedua ini fokus untuk flux listrik dan hukum Gauss gitu ya. Nah, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, jadi disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, penanya, pulpennya, pena atau pensilnya gitu ya. Jadi sembari kita di kelas, sembari kalian catat gitu. Karena apa? Karena otak kita itu kan memiliki kapasitas dalam daya ingat gitu. Yang kalian pelajari, mata kuliahnya nggak cuma fisika dasar aja gitu. Jadi untuk supaya meminimalisir keterbatasan daya ingat otak kita, ya kita bisa mencatatnya gitu ya. Nanti kalau kita lupa atau kita mau review pada saat akhir semester nanti, kita bisa mencatat atau bisa mereview kembali dari materi yang sudah kita catat di kelas gitu. Jadi belajar itu dicicil gitu ya, dicicil setiap pertemuannya, jangan ditunda-tunda gitu ya. Jangan kalian SKS, sistem kebut semalam belajarnya. H-1 ujian, malamnya baru belajar dari awal sampai akhir. Nah, itu akhirnya nanti nggak maksimal gitu belajarnya. Gitu. Jadi, jangan lupa untuk dicatat ya selama kelas. Jadi, ubah sekarang, kalian udah mahasiswa gitu. Jadi, ubah apa sih yang saya dapetin selama saya belajar gitu ya. Jadi, jangan pernah buang-buang waktu selama kita kelas gitu. Setidaknya dapat sedikit itu lebih baik daripada nggak dapat sama sekali saat kita lagi belajar gitu. Oke, jangan lupa untuk dicatat ya. Nanti buat kalian sendiri catatan itu. Buat kalian review saat nanti mau ujian, kuis, UAS, dan lain sebagainya. Jadi bisa pelajari lagi dari catatan yang sudah dicatat gitu ya. Karena istilahnya belajar itu kayak kita masukin air dalam botol. Itu kan pelan-pelan ya masukin airnya gitu ke dalam botol. Nggak bisa kita masukin air yang ada di ember langsung ke dalam botol. Kira-kira masuk semua nggak airnya? Nggak masuk gitu. Jadi kita sama kayak gitu belajar juga sedikit-sedikit demi sedikit gitu ya. Dan akhirnya nanti ketimbang kita belajar langsung banyak tapi dalam satu hari itu kan pasti nggak maksimal gitu. Kecuali emang kita punya daya ingat otak yang bagus gitu. Oke, mungkin itu dulu ya sedikit masukan dari saya gitu. Ya, mungkin kita lanjut dulu untuk materinya. Nah, di sini saya mau review sedikit ya sebelum masuk ke pembahasan soalnya gitu. Oke, tentang yang pertama di sini ada flux listrik dan hukum Gauss gitu. Nah, sebenarnya di sini kita tuh ingin menghitung medan listrik gitu. Pada pertemuan pertama kita menghitung medan listrik bisa dengan menerapkan hukum Coulomb gitu. Tapi terdapat cara lain untuk kita menghitung medan listrik, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan hukum Gauss gitu ya. Jadi hukum Gauss ini salah satu metode yang cukup efektif untuk mencari kuat medan listrik di sekitar muatan kontinu pada benda yang memiliki simetri gitu. Nah, jadi apa sih tujuan kita untuk mempelajari hukum Gauss ini? Karena untuk memudahkan kita menghitung medan listrik ya. Nah, di sini kita tuh sebenarnya untuk menghitung medan listrik pada suatu objek, di mana objek itu misalnya bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Jadi udah dapat ya di sini tujuannya untuk menghitung medan listrik pada suatu objek yang ketika objek atau bendanya itu berukuran 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Nah, next. Yang pertama kita coba review lagi ya tentang flux listrik. Apa sih flux listrik itu?
Nah, fluk listrik adalah banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu luasan dalam arah tegak lurus pada suatu permukaan. Oke, di garis bawah ya di sini, tegak lurus pada suatu permukaan. Nah, fluk listrik itu disebabkan oleh medan listrik yang menembus permukaan tertentu, gitu ya. Nah, jadi apa ya? Fluk listrik itu didefinisikan ya secara matematis adalah perkalian skalar antara apa namanya, kuat medan listrik dan vektor luar permukaan objeknya atau bidangnya gitu. Nah, secara simbolnya fluk listrik itu ini ya, sambil dilihat ya pointernya ini dibacanya V besar gitu. Kalau di sini ada mahasiswa fisika gitu ya, himpunan mahasiswa fisika itu logonya ini nih, V kapital gitu. Ini itu fluk listrik sama dengan kuat medan listrik atau E besar ya, di perkalian titik atau perkalian skala dengan vektor luas permukaannya gitu. Nah, nanti si ini medan listrik menembus vektor permukaannya. Nah, nanti dia bisa juga apa ya, membentuk sudut ya, sudut theta. Jadi di sini pada saat dia membentuk sudut berarti fluk listrik sama dengan medan listrik dikali luas permukaan dikali cos theta gitu ya. Ini secara matematis persamaan dari fluk listrik gitu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini ada objeknya atau bendanya berbentuk lingkaran, kemudian kuat medan listriknya itu yang ini ya. Nah, yang panah warna biru ini tegak lurus kan dengan bidangnya. Kemudian di sini ada vektor luas permukaannya juga. Nah, ini membentuk sudut theta antara vektor kuat medan listrik dan juga vektor luas permukaannya. Theta. Yang next. Oke, selanjutnya hukum Gauss. Nah, hukum Gauss kurang lebih bunyinya seperti ini ya. Flux total yang melewati permukaan tertutup. Oke, di sini permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tersebut gitu. Jadi flux total yang melewati permukaan tertutup berbanding lurus atau sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup. Nah, secara matematis persamaan hukum Gauss dituliskan seperti ini. Ini pasti sudah familiar ya, kita sudah nggak asing lagi dengan persamaan ini. Jadi ini persamaan dari hukum Gauss, integral tertutup dari kuat medan listriknya dikalikan dengan luas permukaan tertutup atau luas permukaan Gauss-nya sama dengan Q enclosed, muatan yang dilingkupi permukaan Gauss per epsilon 0 gitu. Nah, di sini ada tanda integral tertutup. Itu menyatakan bahwa integral dilakukan pada permukaan tertutup gitu ya. Permukaan tertutup atau permukaan Gauss-nya. Gitu. Nah, ya mungkin ini dulu untuk hukum Gauss. Next. Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa salah satu tujuan di materi kali ini tuh untuk menghitung kuat medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss gitu. Nah, di sini saya mau buat ya langkah-langkah untuk menentukan medan listrik dengan hukum Gauss secara umum, yaitu yang pertama kita membuat permukaan Gauss-nya gitu ya. Kita membuat permukaan Gauss dengan menyesuaikan bentuk bendanya. Misalnya kalau bendanya itu batang, maka permukaan Gauss-nya itu berupa tabung. Kemudian kalau misalnya bola, maka permukaan Gauss-nya berbentuk bola gitu. Contohnya seperti apa sih Kak permukaan Gauss itu? Jadi misalnya di sini ya, ini itu batang, kemudian di sini bola. Nah, kalau kalian lihat di sini ada garis titik-titik putus ini, nah ini yang disebut dengan permukaan Gauss-nya. Jadi permukaan yang ada di luar gitu loh. Permukaan yang di luar. Nah, kita tuh mau menghitung kuat medan listrik yang ada di dalam garis putus-putus ini, di dalam permukaan Gauss. Gitu ya, makanya tadi integral tertutup gitu di dalamnya. Di dalam permukaan Gauss gitu. Jadi di dalam permukaan Gauss yang mau kita hitung gitu ya. Nah, langkah yang kedua itu menghitung luas permukaan Gauss-nya. Nah, di sini nanti kasusnya itu macam-macam ya, bentuk objeknya ada persegi panjang, terus tabung, atau silinder, bola, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu nanti punya
kita menghitung luas dari bentuk objek atau bendanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita menggunakan persamaan Gauss untuk menentukan medan listriknya. Nah, yang ini tadi ya, kita menggunakan persamaan ini untuk menghitung medan listriknya gitu. Oke, mungkin ini dulu ya, sedikit review tentang flux listrik dan hukum Gauss. Sekarang kita coba masuk ke dalam soalnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit paham dari review tadi. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini masih tentang konsep, belum ada hitung-hitungan dulu. Jadi coba kita cek ya. Oke, di sini capaiannya untuk soal nomor 1, mampu memahami flux listrik dan hukum Gauss. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kita coba bahas satu persatu dari yang A. Banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah. Dalam segala arah suatu permukaan tertentu disebut flux listrik. Benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Benar, Kak. Benar. 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 Yang lain? Ada yang berbeda pendapat nggak? Atau setuju semua? Benar? Setuju, Kak. Oke, setuju. Oke. Coba kita bahas ya. Tadi kalau kalian nyimak ya di bagian awal pas kita review. Nah, jadi kita bahas satu-satu nih. Apa sih flux listrik itu? Flux listrik adalah banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, dia tuh banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Ini definisi dari flux listrik gitu. Jadi kalau misalnya ini ada permukaannya, ini ya, ini persegi, kemudian medan listriknya tuh menembus arah tegak lurus yang panah berwarna merah ini. Nah, jadi benar nggak dari pernyataan A tadi? Kalau kita lihat. Salah. Oke, jadi yang nomor A itu masih belum benar ya, karena dia bilang dalam segala arah gitu. Oke. Dipahami ya? Semoga kalian ingat nih bahwa flux listrik itu gaya medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Oke, nggak apa-apa, gue udah berani menjawab, itu nggak apa-apa, karena kadang dari hal yang kesalahan kita tuh malah lebih diingat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke yang B. Jika suatu permukaan Gauss, muatan yang dilingkupinya itu adalah 0, maka medan listrik permukaan tersebut 0. Benar atau salah nih? Benar. Benar. Yang lain? Setuju? Benar. Oke, benar ya. Nah, sekarang coba kita bahas untuk yang pernyataan yang B. Nah, jika suatu permukaan Gauss, muatan yang dilingkupinya adalah 0, maka medan listriknya di permukaan tersebut 0 gitu. Nah, jadi misalnya di sini ada bentuk objeknya itu lingkaran. Nah, di dalamnya ada muatan nih, di sini misalnya muatan positif Q dan muatan negatif Q gitu. Nah, di sini coba kita buktikan dengan persamaan hukum Gauss, jadi integral tertutup E.dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0 gitu. Nah, tadi dari pernyataan yang B, jika muatan yang dilingkupinya itu 0, berarti muatan yang di dalam ini kita substitusi 0 ya. 0 dibagi epsilon 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0 gitu. Nah, di sini kita dapatkan berarti medan listriknya sama dengan 0. Nah, jadi terbukti ya. Johannes, silakan. Gue mau nanya Kak, itu DA itu artinya apa, Kak? Yang A nih. A Jadi saya ini, nggak nyimak yang yang A tadi ya. Yang A itu luas permukaan tertutup atau luas permukaan Gauss-nya. yang di dalamnya Kak, bukan yang putus-putus ya Kak. Iya, luas permukaan dari Oh, yang di objek dalam. bendanya. Nah, makasih Kak. Gitu ya. Jadi untuk pernyataan yang B itu benar. Medan listrik akan bernilai 0. Medan listrik akan bernilai 0 kalau muatan yang dilingkupinya itu 0 nilainya. Oke, yang B benar. Next, coba kita lihat lagi yang bagian C. Pernyataan yang C,
medan di permukaan Gauss 0, medan listrik di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Benar atau salah? Salah. 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 Ya kan. Ya, kenapa salah? Ada yang Belum bisa? tentu. Bukan tadi yang Belum tentu, Kak. Oke, benar ya, belum tentu. Benar. Yang C itu bisa jadi, tapi belum tentu ya. Kayak kita bahas di sini. Nah, dia mirip-mirip sama yang pernyataan B tadi. Kalau yang B ini tadi kan contohnya muatannya positif Q dan negatif Q. Nah, sekarang kita mau bahas yang C. Medan di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Gitu. Nah, misalnya di sini, untuk gambar yang pertama ini, bendanya di sini nggak ada muatan. Nah, nggak ada muatan, berarti kuat medan listriknya 0. Itu bisa juga. Nah, tapi kalau misalnya di gambar yang kita lihat kedua ini, ada benda, nah di dalamnya ada muatan plus 2Q minus 2Q gitu. Jadi kalau kita hitung muatannya yang ada di dalam ini, itu kan kita resultankan ya, atau kita jumlahkan. Plus 2Q ditambah minus 2Q. Itu kan habis, atau 0 gitu. Jadi di sini bisa kita masukkan Q and close-nya 0. Nah, 0 dibagi berapa? 0 dibagi epsilon 0 atau dibagi berapapun hasilnya 0 gitu ya. Kalau muatannya 0 berarti medan listriknya 0 gitu. Nah, untuk pernyataan yang C benar ya, belum tentu. Belum tentu medan listrik 0, maka tidak ada muatan yang ada di dalamnya. Bisa aja ada muatan, tapi dia seimbang antara muatan positif dan muatan negatifnya. Gitu. Jadi untuk pernyataan yang C itu masih belum benar. Gitu. Nah, next, yang pernyataan terakhir, yang D. Yang D itu flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut sebesar theta. Nah, benar atau salah? Apa? Salah. Salah. Yang lain pendapat nggak? Pendapat nggak benar atau salah? Oke, coba sekarang kita bahas ya. Berarti di sini flux listrik akan maksimum. Berarti kita akan membuktikan dengan persamaan flux listrik tadi. Gitu. Coba kita buktikan ya pernyataan yang D. Nah, flux listrik akan maksimum ketika medan listrik dan vektor permukaannya membentuk sudut sebesar theta gitu. Nah, kita pakai persamaan ini untuk membuktikan flux listrik sama dengan ya medan listrik dikali luas permukaan dikali cos theta gitu. Nah, sekarang coba kita buktikan. Jadi kalau misalnya kita buat tabel ya, di sini ada theta. Nah, sambil diperhatikan pointernya theta. Nah, sudutnya kita coba masukkan 0 derajat, kemudian 90 derajat gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau misalnya cos-nya tetanya 0, berarti sama dengan di sini ya, E, medan listrik dikali A dikali cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 kan nilainya. 1 dikali E sama A. Berarti tetap ya, flux listriknya E dikali A gitu. Nah, ini yang kedua ini persamaan flux listrik. Kemudian selanjutnya kalau kita masukkan tetanya 90 derajat, berarti flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos 90. Cos 90 itu berapa nilainya? Itu 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Maka kalau dia membentuk sudut 90 derajat, itu flux listriknya minimum ya, atau nggak ada nilainya 0 gitu. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa kalau dia membentuk sudut theta, maka flux listriknya itu tidak maksimum gitu. Justru malah tetanya 0, itu dia akan maksimum flux listriknya, atau dia tidak membentuk sudut theta gitu. Dia akan maksimum nih medan listrik dikali luas permukaannya. Jadi pernyataan yang D itu belum benar atau salah ya. Kalau dia membentuk sudut theta, dia tidak maksimum gitu. Nanti kalau coba kalian cek
Kalau misalnya saya tanya 30 derajat, 60 derajat, 45, apakah dia maksimum atau enggak gitu. Jadi bisa dicek ya dengan persamaan flux listrik ini. Oke, itu ya, jadi bisa paham nih kalau dijelasin kenapa pernyataan tadi benar atau salah gitu. Itu masih konsep yang harus kita pahami supaya kita bisa dapat feeling-nya untuk mengerjakan soal tentang flux listrik dan hukum Gauss gitu. Nah, jadi kita coba review lagi sedikit. Pernyataan yang A itu pernyataan yang salah karena flux listrik itu banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan gitu ya, tegak lurus bukan ke segala arah. Yang kedua, yang pernyataan B itu pernyataan yang benar. Medan listrik itu akan bernilai 0 kalau muatan yang ada di dalam permukaan Gauss yang dilingkupi permukaan Gauss itu bernilai 0. Kemudian pernyataan yang C itu salah karena medan di permukaan Gauss itu belum tentu tidak memiliki muatan. Bisa saja jumlah muatan positif atau negatif yang dilingkupinya di permukaan Gauss itu jumlahnya sama gitu. Dan pernyataan D itu juga masih salah karena flux listrik akan maksimum ketika vektor ini vektor ya, bukan faktor. Vektor medan listrik dan vektor permukaannya itu sejajar gitu ya, sejajar. Oke. Ya, ini konsep dulu yang harus kalian pahami tentang flux listrik dan hukum Gauss. Next. Oh ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 1 sebelum kita lanjut? Bisa semua? Gimana? Paham nggak untuk soal nomor 1? Paham nggak? Paham ya? Coba. Nggak apa-apa, dijawab aja gitu. Kalau kalian paham, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kalau misalnya belum paham, bisa langsung ditanyakan. Nggak apa-apa, dijawab aja. Kalau bisa. Jangan, jangan nggak jawab gitu. Nunggu nanti saya juga. Kalian udah paham belum? Saya kan nggak bisa baca pikiran. Kalau kalian diam, ini bisa atau enggak gitu ya. Oke? Oke, kalau gitu, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, capaiannya di sini kita mampu memahami flux listrik gitu ya. Nah, ini langsung seperti biasa fisika kalau nggak ngitung-ngitung itu kayaknya bukan fisika gitu ya. Karena bahasa fisika itu matematik gitu. Oke. Coba kita bahas ke soal nomor 2 ya. Kita lihat soalnya di sini. Hitung jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm. Jika kuat medan listriknya homogen dengan nilai sebesar 200 Newton per Coulomb dan arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang persegi panjang. Oke, paham ya di sini apa sih yang ditanya di soal nomor 2? Nah, seperti biasa, coba kita tuliskan. Dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya. Selain itu juga biasanya sih ada poin gitu ketika kita menuliskan diketahui dari soalnya gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung tiba-tiba gitu ya menjawab gitu ya. Coba dituliskan dulu secara matematis diketahuinya. Oke, diketahui di sini ada apa aja? Panjangnya ya 30 cm, lebarnya 20 cm. Dan saya nggak bosan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk dikonversi ke dalam satuan internasional gitu. Oke. Kemudian di sini juga ada medan listrik diketahui sebesar 200 Newton per Coulomb membentuk sudut